Lisa di program acara yang membahas seputar dunia otomotif di Indonesia. And this is Auto Madness. Kali ini tim redaksi Auto Madness akan mengulas modifikasi mobil Grand Livina dari dua anggota Gravinci. Ini dia. Komunitas Grand Livina Klub Indonesia atau Gravinci terus menunjukkan kreativitasnya, salah satunya dengan modifikasi. Kali ini tim redaksi Auto Madness berkesempatan untuk mengulas dua mobil Nissan Grand Livina milik anggota Grand Livina Klub Indonesia. Saya mau memperkenalkan mobil saya. Mobil saya yang sudah saya modifikasi. Mobil ini sebenarnya tahun 2008, tapi saya upgrade body ke 2018. Mulai dari fender, bumper, grill, lampu saya menggunakan 4 bilet. Nah, ini 4 bilet dengan custom hexagonal dan lacy. Nah, untuk warna saya rubah, asalnya warna silver, saya rubah ke champagne metalik. Nah, untuk lainnya kaki-kaki sih juga ikut dirubah juga sih. Nah, untuk velg saya menggunakan ring 17 pakai Lenso D1 SE. Untuk ban pakai Acelera 205/440. Untuk sistem suspensi saya menggunakan coilover. Jadi ceper dan tingginya bisa di adjust. Untuk interior saya sudah mengupgrade. Untuk sistem kemudinya memakai Nissan Kick 2022. Untuk tombolnya fungsi semua kecuali tombol cruise control karena di Livina 2008 tidak ada. Untuk head unit saya memakai head unit Android 9 in. Dan untuk sistem audio saya menggunakan audio Vox Altitude dan prosesor Kodia 8 channel. Untuk jok hanya saya backlight pakai bahan MBTEC Carrera. Jadi itulah sebagian kecil modifikasi yang saya lakukan untuk mobil harian saya ini, untuk Grand Livina ini. Dan yang saya pakai untuk daily dan touring kalau setiap ada event Gravinci sih. Ya, paling jauh kita ke Jakarta sama Bali. Total habis modifikasi sekitar 70 jutaan. Modifikasi mobil yang saya pakai sehari-hari berupa Grand Livina L11 tahun 2013 akhir. Di sini saya modif warnanya awalnya grey abu-abu metalik menjadi gunmetal chrome. Kemudian dari depan perlampuan saya menggunakan double billet. Kemudian untuk fog lamp juga menggunakan billet pakai mini proji ditambah modul metrik. Untuk biaya lampu kurang lebih sekitar 20 jutaan. Sudah termasuk modul. Untuk pelek menggunakan ring 17 Club Linea by Crimson dengan ban Michelin profil 205/45 R17. Untuk skop suspensi masih menggunakan orinya Grand Livina. Untuk pernya depan menggunakan APM, belakang menggunakan per BMW. Interior di sini menggunakan jok elektrik punyanya Nissan Teana. Untuk kemudian dipasang moonroof punyanya Kia Sedona 3 step. Dan ini untuk moonroofnya. Kemudian untuk audio menggunakan Kenwood DDX 918WS dengan prosesor Kodia 8 channel. Kemudian Twitter menggunakan Kodia juga.
dan full peredam. Ya. Total plus keseluruhan sih kurang lebih ya adalah untuk satu mobil. So now we're face to face. Update klasmen Liga Indonesia, top skor dan pemain terbaik, berita-berita seputar lapangan hijau. Kami sajikan dengan gaya khas untuk Anda. Warbo, setiap Kamis sampai Sabtu, hanya di Cowpos TV. Deretan video lucu dan unik dari netizen yang viral di media sosial bakal bikin harimu lebih asik dan menarik. Lagi asik-asiknya main dorong-dorongan sama Besti yang naikin kursi roda, nggak taunya beneran kena batunya nggak tuh? BJVK, viral jempol, viral kocak. Hanya di Cowpos TV. Ya. Berikut ini kita akan memberikan tips untuk merawat mobil dan juga mengatasi jamur pada kaca mobil Anda ketika musim hujan. Ini dia. Memasuki musim hujan, kita tentunya harus lebih ekstra dalam merawat eksterior mobil meski terlihat sepele. Air hujan yang menempel pada bodi bisa mengakibatkan masalah serius. Pasalnya air hujan yang mengandung asam dapat merusak lapisan cat mobil dan jika dibiarkan terlalu lama dapat menimbulkan jamur hingga karat di bodi mobil. Oleh sebab itu penting bagi Anda untuk mencegah jamur dan karat di bodi mobil dengan tips berikut ini. Pilih lokasi parkir yang tepat. Langkah pertama yang bisa Anda lakukan adalah memilih lokasi parkir. Usahakan Anda memilih lokasi parkir yang memiliki atap. Tentunya, hal ini akan menghindari bodi mobil dari paparan langsung hujan dan sinar matahari. Segera cuci mobil. Setelah berkendara menembus hujan, jangan membiarkan air di bodi mobil menempel terlalu lama. Usahakan segera cuci mobil atau semprot dengan air bersih agar tidak meninggalkan jamur. Selain itu, cuci juga bagian kolong mobil, sebab bagian tersebut kemungkinan besar juga terkena cipratan genangan hujan yang jika dibiarkan bisa menyebabkan karat. Goresan pada cat. Hal yang harus dihindari juga untuk mencegah karat di mobil adalah memastikan tidak ada cat pada bodi mobil yang terkelupas. Cat yang terkelupas dapat disebabkan oleh banyak hal, bisa karena kecelakaan atau memang usia mobil yang sudah tua. Pasalnya cat mobil yang dibiarkan terkelupas dapat menyebabkan karat pada bodi mobil. Nah, kali ini kita akan membahas tips perawatan mobil di saat musim hujan. Oke, seperti istilahnya ya, kalau kita makan, habis kita makan pasti kita cuci piring ya. Begitu juga dengan mobil kita, setelah kena hujan harus kita cuci. Tapi perhatikan pada waktu pencucian, pastikan itu kering. Kadang ada orang, sekarang kan ada di online itu yang lap yang microfiber yang sekali tarik dia bisa kering, atau blower itu harus kalian pastikan kalian miliki kalau kalian males ke tukang cuci mobil. Nah, pastikan mobil kalian harus cuci bersih. Nah, pas kalian cuci bersih jangan lupa balik-baliknya pintu nih. Ini yang sering orang lewatin, apalagi terutama bagian bawah. Nah, ini bisa jadi karat di sini kalau kita
biarkan itu. Jadi kita pastikan kita sering cuci mobil, pastikan itu bersih, dan mobil hindari pada waktu parkir di tempat terik ya. Jadi kalau bisa cari yang agak teduh, jadi cat kita lebih terjaga tentunya. Dan selalu saya sarankan, dari dulu tips saya selalu adalah setiap kali kalian mencuci mobil, pastikan kalian buka ruang mesin kalian sambil kita cek apakah ada kabel yang terkelupas atau kabel yang tidak rapi, karena itu bisa jadi pemicu yang agak membahayakan. Tips atasi kaca mobil berjamur setelah hujan. Musim hujan seperti saat ini biasanya mempengaruhi kenyamanan berkendara, terutama pada bagian yang berkaitan dengan visibilitas, seperti kaca mobil karena bisa berjamur jika tidak dibersihkan. Praktisi otomotif Stephen Kosasi menghimbau kepada pengendara untuk rutin merawat kaca mobil agar terhindar dari jamur. Menurut Stephen, munculnya jamur pada kaca mobil disebabkan air yang menempel pada kaca dan kemudian mengering dengan sendirinya setelah terkena panas atau sinar matahari, sehingga akan berbekas seperti kerak yang menempel. Kondisi kaca mobil berjamur biasanya mudah diketahui pada malam hari. Pengendara harus memastikan bahwa kaca mobil dalam keadaan bersih jika ingin mengidentifikasi tanda-tanda adanya jamur pada kaca mobil. Apabila terdapat bercak-bercak putih yang terkesan menempel dan tidak hilang, walaupun sudah dilap sampai bersih, maka itulah jamur kaca yang dapat mengganggu jarak pandang pengendara. Hal ini bisa dihindari dengan langsung membersihkan kaca selepas terkena air, terutama air hujan. Air hujan mengandung pH cenderung asam yang dapat mempengaruhi kondisi permukaan kaca mobil. Cara terbaik untuk menghindari munculnya jamur adalah dengan segera mencuci dan mengeringkan mobil yang baru terkena hujan dengan lap bersih. Kemudian apabila kaca mobil terindikasi berjamur, pengendara dapat menghilangkannya dengan menggunakan cairan kimia pembersih khusus untuk perawatan kaca. Nah, untuk kaca mobil ini adalah satu hal yang gampang berjamur. Tapi sekarang ada solusi, dari dulu sudah ada solusi, kita kasih silikon kaca. Jadi dia memberikan efek hidrofobik, jadi pada waktu hujan dengan air tertentu dia bisa, efek daun talas dia bisa jatuh sendiri airnya. Jadi itu saya sarankan kalian bisa pergi ke bengkel terdekat untuk melakukan pembersihan jamur kaca, lalu bisa di-coating, karena setelah di-coating itu kaca akan jadi lebih awet, jadi nggak perlu maintenance yang lebih ribet dari seperti biasanya. Nah, buat kalian yang males untuk rawat mobil, perhatikan di wiper. Ini kita panggilnya wiper, dia yang mengusap pada waktu mobil itu terkena air. Cek kondisi karet. Ini yang sering orang tidak pahami. Jadi kebetulan di mobil ini sudah terjadi. Jadi karena eman duit untuk ganti wiper, akhirnya kacanya baret nih. Dan kaca baret ini setelah kita poles, dia akan menimbulkan, dia bisa kita poles, tapi dia akan menimbulkan sebuah gelombang yang dimana tidak nyaman untuk di mata. Jadi buat saya, kalian pastikan di musim hujan ini, satu, ganti wiper kamu, cek karetnya dulu. Kedua, bersihkan jamur di kaca. Ketiga, kalau ada budget boleh di-coating, kalau nggak ada budget boleh di silikon kaca, karena itu juga murah. Silikon kaca pasaran tuh 80.000 satu botol, tapi relatif bisa kita pasang, kita pakai sampai 2 tahun. Itu saya sudah buktikan. Jadi untuk perawatan di musim hujan, jangan lupa cek air wiper. Itu penting, kasih air sabun sedikit, tapi jangan sabun sembarangan, tapi yang sudah disediakan untuk wiper fluid kita bilang. Itu yang penting kalian untuk pahami, sayangi mobil kamu di musim hujan.
Pembersihan tersebut selain dapat menghilangkan bercak-bercak jamur pada kaca mobil, sekaligus mengembalikan kondisi kaca menjadi jernih kembali, perlu diingat pemilihan produk pembersih yang berkualitas baik dan tepat akan memberikan hasil yang optimal. Temanya cuaca. Cuaca. Ini relevan dengan cuaca Indonesia saat ini. Kebetulan pas berkunjung itu kabutnya luar biasa di bagian atas. Beberapa kali saya coba, esoknya lagi, kok pas matahari berada di tengah-tengah gedung itu. Yang masih alami, terus adatnya masih dipegang teguh. Saksikan terus Lensa di Jawa Pos TV, independen, respect, dan menghibur. Asam urat, rematik, masalah pada persendian, masalah pada tulang, masalah pada lutut, syaraf kejepit, serta sakit pinggang dan sakit punggung. Berikut ini ulasan untuk merawat rem mobil di saat musim hujan. Hati-hati ya guys, karena tentunya rawan macet dan bikin bahaya loh. Mengendarai mobil di musim hujan dapat menimbulkan beberapa masalah pada sistem kendaraan. Salah satunya, bagian rem kendaraan. Rem menjadi komponen yang kerap alami masalah saat musim hujan. Mulai dari kampas rem yang ngelok atau terkunci saat parkir, macetnya rem tangan, hingga rem yang kurang pakem. Peran rem yang begitu penting membuat pemilik mobil perlu memastikan rem bekerja dengan baik saat musim hujan. Lantas, bagaimana cara merawat rem mobil agar tetap awet saat musim hujan? Hal ini disebabkan karena saat musim hujan, terkadang ada sisa-sisa air hujan yang menempel di cakram atau di tromol. Saat kita biarkan, beberapa hari ini akan timbul karat. Karena Indonesia memiliki kondisi cuaca yang tropis, maka saat air hujan bertemu kampas rem akan membuat rem lengket. Karena itu, saat mobil melaju rem akan mengunci. Untuk mencegah kondisi rem yang terkunci, maka perlu diperhatikan beberapa hal yang bisa dilakukan. Berikut ini tips dari praktisi otomotif Stephen Kusasi. Oke, kali ini kita akan membahas tentang rem mobil kamu. Pentingnya pengereman buat mobil kamu. Kebetulan kita ada pengerjaan mobil Yaris yang bermasalah di remnya. Owner komplain katanya dia agak sedikit nggak pakem. Nah, udah saya test drive, begitu saya jalan langsung mobil itu nggak bisa direm. Jadi itu berbahaya sekali. Langsung yang saya lakukan adalah saya cek di kampas rem. Jadi kampas rem ini berada di sini, dia mengapit antara piringan dengan kampas rem. Nah, kebetulan kampas rem ini nggak bunyi. Kadang-kadang kalau kampas rem sudah tipis, dia akan berbunyi. Kebetulan kali ini kasusnya tidak berbunyi. Jadi yang saya analisa adalah piringannya. Piringannya udah agak sedikit tergerus. Jadi dia ada jarak begini. Ini bisa kita lakukan dengan bubut piringan. Tapi bubut piringan kita harus menganalisa dulu apakah ketebalannya masih bisa untuk dilakukan. Nah, otomatis mesti perhatikan ini untuk kebersihan ruang mesin juga harus kalian jaga. Jadi kita bisa lihat kabel yang telanjang mana yang nggak safety ya. Nah, ini posisi tempat oli minyak rem kita bilangnya. Ini minyak rem, udah saya cek. Ini posisi kebetulan dia ada di maksimum, dia udah oke. Cuman saya lihat dari sini warnanya terlalu cair ya. Tuh. Ini akan saya flush. Saya akan buang semua ini, lalu saya akan bubut piringannya, lalu hasilnya pasti sempurna. Kalau minyak rem penggantian saya sarankan per 20.000 km. Cuman kalau untuk secara visual kasat mata, dia harus sedikit lebih encer. Kalau ini terlalu cair ya, jadi waktunya kita buang sih ini. Jadi buat otomatis, sobat otomatis,
selalu pastikan kondisi mobil kamu fit, terutama di bagian pengereman, karena kalau itu sangat berperan penting. Ada orang nyebrang, mobil ngerem mendadak, itu bahaya sekali. Jadi pastikan kalian cek rutin di bengkel rekanan kalian atau bengkel yang sudah rekanan kamu lama untuk pengecekan ini. Jadi untuk perawatan mobil kamu di musim hujan, mobil harus sering kalian cuci, karena itu kan nanti bermasalah, sayang kalau ada jamurnya. Nah, pas kalian cuci mobil, sekalian cek dulu juga bagian pengeremannya. Nah, seperti kita lihat, kita bisa cek bagian ketipisan dari kampas rem ini akan terlihat secara visual kok. Ya, jadi bagian kampas rem kalian harus cek, piringan juga harus dicek, dan terakhir cek di minyak remnya. Pastikan kalian minyak rem penggunaan sesuai. Kadang-kadang orang asal punya power steering, pernah kejadian tuh dan sering dimasukin di pokoknya kelihatan maksimum, itu jangan. Nah, itu kita menggunakan ukuran namanya vernier caliper. Itu kita ada maksimumnya ya, sekitar berapa senti maksimal dia bisa, minimal dia bisa dikerjakan lagi. Jadi nanti sebelum kita bubut, kita analisa dulu menggunakan alat masih bisa apa enggak. Cuman proses pengerjaan ini kita lakukan di atas mobil, jadi mobil kita dongkrak, kita jack stand, lalu kita pasangkan alat bubutnya itu. Pengerjaan 2 jam. Oke. Oh, Pak Ivan, terima kasih. Thank you, Otomatis, Sobat Otomatis. Deretan video lucu dan unik dari netizen yang viral di media sosial bakal bikin harimu lebih asik dan menarik. Lagi asik-asiknya main dorong-dorongan sama Besti yang naikin kursi roda, nggak taunya beneran kena batunya nggak tuh? VJPK, viral jempol, viral kocak. Hanya di Jawa Post TV. Ya. So now we're face to face. Update klasmen Liga Indonesia, top skor dan pemain terbaik, berita-berita seputar lapangan hijau. Kami sajikan dengan gaya khas untuk Anda. Warbo, setiap Kamis sampai Sabtu, hanya di Jawa Post TV. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, kepungan. Jadi dengan update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Kia luncurkan 2 mobil listrik baru dan punya kemampuan off-road. Tentunya mobil listrik Chery J6 mulai produksi lokal dan siap rilis di Indonesia. Setelah sukses diperkenalkan di Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2024 lalu, Chery J6 kini memasuki babak baru dengan dimulainya produksi lokal secara completely knockdown atau CKD. Proses produksi lokal ini diklaim menegaskan komitmen Chery dalam membawa inovasi otomotif berstandar global yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan konsumen Indonesia. Chery J6 hadir sebagai SUV listrik kedua yang diproduksi di Indonesia dengan desain yang gagah, stylish, trendy, dan eye-catching. Chery J6 didesain dengan struktur superior all aluminium untuk memberikan identitas unik dan kekuatan karakter. Tersedia dalam 2 varian yaitu all-wheel drive dan rear-wheel drive. Kendaraan ini digadang menawarkan performa tinggi yang siap menghadapi tantangan medan berat sekaligus memberikan kenyamanan dan kemewahan bagi penggunanya. Dan
Mobil Cherry J6 didukung oleh suspensi aluminium H-Arm yang biasa digunakan pada luxury brand. Teknologi ini memberikan kenyamanan maksimal dan ketahanan terhadap korosi, membuat kendaraan lebih stabil di berbagai medan. Cherry J6 juga menawarkan pengalaman berkendara yang dapat menempuh jarak hingga 426 km pada varian rear-wheel drive dan 418 km pada varian all-wheel drive. Intelligent Wheel Drive berdasarkan metode NEDC atau New European Driving Cycle. Akselerasi cepat 0 sampai 100 km per jam hanya dalam 6,5 detik pada varian all-wheel drive. Intelligent Wheel Drive konon ada pada mobil ini. Sementara Intelligent Wheel Drive sendiri adalah sistem penggerak pintar semua roda yang bisa secara mandiri mendistribusi tenaga pada roda sesuai kebutuhan traksinya. Dengan 8 mode berkendara yang bahkan dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan. Cherry J6 mampu memberikan fleksibilitas untuk berbagai kondisi jalan dan medan, baik untuk petualangan maupun penggunaan sehari-hari. Melanjutkan momentum setelah rebranding pada 2021 lalu dengan logo baru yang minimalis dan saat ini fokus pada pengembangan kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) yang meluncurkan 2 mobil listrik baru mereka. Di acara bertajuk Kia EV Day 2024 yang menampilkan untuk pertama kalinya Kia EV3 dan konsep EV4 baru serta mobil listrik masa depan, konsep EV4. Fokus acara ini adalah mengenal lebih dekat Kia EV3 yang diklaim mengadaptasi teknologi inovatif dari SUV flagship EV9. Didesain dengan semua inovasi dan teknologi dari Kia EV sebelumnya, EV3 ditujukan untuk memenuhi permintaan terhadap SUV EV compact untuk segmen entry level. EV3 dijadwalkan mulai dipasarkan di negara-negara terpilih di Asia Pasifik pada 2025 dan bertujuan untuk meningkatkan aksibilitas EV, serta mempercepat transisi Kia menjadi penyedia solusi mobilitas berkelanjutan. Mengaplikasikan teknologi berkendara Kia terbaru, EV3 dibangun di atas platform EGMT Electric Global Modular Platform dan dilengkapi dengan Electric Dynamic Torque Vectoring Control atau EDTVC untuk memberikan traksi yang optimal saat berkendara. Kendaraan ini juga disertai dengan berbagai sistem bantuan pengemudi canggih atau ADAS, termasuk Forward Collision Avoidance Assist 2, Lane Keeping Assist, Highway Driving Assist 2, Reverse Parking Collision Avoidance Assist, dan Remote Smart Parking Assist. Selain itu, Kia EV Day 2024 di Asia Pasifik juga membahas EV masa depan dengan memamerkan konsep EV4 dan untuk pertama kalinya di kawasan ini, ia menampilkan konsep EV5. Sementara itu, konsep PV5 adalah platform Beyond Vehicle atau PBV pertama Kia, sebuah konsep yang melampaui kendaraan tradisional untuk menyediakan solusi mobilitas yang mengintegrasikan ruang yang luas serta teknologi perangkat lunak. Sudah 30 menit Devisa menemani Anda di rumah. Waktunya Devisa pamit. Sampai jumpa di episode Otometes berikutnya. Bye-bye.